Selamat datang di Puspa Kreasi, channel pendidikan yang membahas tentang metode, media, prestasi, seni, materi, tutorial, dan kreasi. Berjumpa lagi dengan Kak Puspa. Di video kali ini, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Caranya gampang banget. Kakak yakin dalam 3 detik kalian akan bisa mengerjakan soal perkalian atau pembagian bilangan bulat. Nanti ada 3 hal yang akan kakak sampaikan, yaitu pertama, bentuk soal dalam perkalian dan pembagian bilangan bulat itu. Bagaimana saja sih bentuknya? Kedua, dalam menyelesaikan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat itu ada caranya loh. Bagaimana ya langkah-langkahnya biar kita bisa cepat dan benar dalam menyelesaikan soal tersebut? Jangan khawatir, nanti akan kakak jelaskan. Ketiga, kakak akan sediakan contoh-contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Langsung saja ya, kita ke bagian pertama, yaitu perkalian bilangan bulat. Pertama-tama, kita akan melihat bentuk-bentuk soal dalam perkalian bilangan bulat. Bentuk soal perkalian dalam bilangan bulat itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu positif dikali positif. Yang kedua, positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Dan yang ketiga, negatif dikali negatif. Untuk bentuk yang pertama yaitu positif dikali positif, hasil yang akan diperoleh nanti adalah dalam bentuk positif. Sedangkan untuk bentuk yang kedua, positif dikali negatif atau negatif dikali positif, hasil yang akan diperoleh nanti dalam bentuk negatif. Dan pada bagian yang ketiga, negatif dikali negatif, hasil yang akan diperoleh nanti dalam bentuk positif. Singkatnya, jika kedua bilangan yang dikalikan itu sama, misalnya nih, sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya nanti dalam bentuk positif. Ingat ya, jika dua-duanya sama, maka hasilnya nanti dalam bentuk positif. Tetapi, jika antara bilangan pertama dengan bilangan kedua itu berbeda, misalnya positif kali negatif atau negatif dikali positif, maka hasilnya nanti dalam bentuk negatif. Nah, kakak akan tunjukkan cara mudah untuk mengingat bentuk hasil perkalian tersebut. Berdasarkan penjelasan kakak tadi, jika kedua bilangan yang dikalikan itu sama, maka hasilnya positif. Kita bisa menyingkatnya menjadi kata sampo, sama positif, yang artinya jika kedua bilangan itu sama, maka hasilnya nanti akan positif. Sebaliknya, jika salah satu dari kedua bilangan tersebut berbeda, misalnya nih positif dikali negatif atau negatif dikali positif, maka kata yang dapat kita gunakan menjadi singkatannya adalah BT, beda negatif. Jika berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, gampang kan cara mengingatnya? Jadi kita akan gunakan sampo BT, yang maksudnya kata sampo untuk sama positif dan BT untuk beda negatif. Nah, sekarang bagaimana sih cara mengerjakan perkalian bilangan bulat itu supaya tidak ada kesalahan dalam jawaban kita nanti? Pertama, kita tentukan dulu jawabannya nanti dalam bentuk positif atau negatif. Caranya seperti yang sudah disampaikan tadi. Kita lihat bilangan yang dikalikan itu apakah dua-duanya positif ataukah dua-duanya negatif, ataukah salah satu dari kedua bilangan itu positif atau negatif. Nah, baru yang kedua, kita kalikan bilangannya. Kakak menyarankan kalian untuk menentukan bentuk positif atau negatif ini karena kadangkala
kita tuh sering lupa. Setelah mengalihkan bilangan yang ada dalam soal, kita lupa untuk menentukan positif atau negatifnya. Maka supaya tidak terjadi kesalahan, tentukan dulu bentuk positif atau negatif dari jawaban kita nanti. Oke? Nah, sekarang kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai contoh perkalian bilangan bulat. Nomor 1, 5 dikali negatif 6. Ingat ya langkah-langkahnya, kita tentukan dulu positif atau negatifnya. Kalau kita lihat di sini 5 itu positif, sedangkan negatif 6 itu negatif, maka jawabannya nanti dalam bentuk negatif. Baru kita kalikan 5 dengan 6. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Maka jawaban yang kita dapatkan adalah negatif 30. Soal kedua. Negatif 7 dikali negatif 3. Hasilnya berapa ya? Yuk tentukan dulu hasilnya nanti dalam bentuk negatif atau positif. Yang pertama itu negatif, yang kedua itu juga negatif. Maka jawabannya nanti dalam bentuk apa ya? Positif, tentu saja. Karena kedua bilangan ini sama, maka hasilnya adalah positif. Baru kita kalikan 7 dikali 3, hasilnya adalah 21. Maka jawaban kita adalah 21. Nah, sekarang soal ketiga. Negatif 8 dikali 9. Negatif dikali positif. Hasilnya nanti dalam bentuk negatif apa positif ya? Negatif. Nah, baru kita kalikan 8 dikali 9. Hasilnya adalah 72. Maka jawaban yang kita tulis dalam soal tersebut adalah negatif 72. Bagaimana? Mudah kan mengerjakan soal perkalian bilangan bulat ini? Apalagi kakak sudah tunjukkan trik untuk mengingat dan langkah-langkahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan pada latihan soal. Pada latihan soal kali ini, kakak akan memberikan 8 buah soal. Kita mulai dari soal yang pertama. Sambil kakak bacakan, kalian coba untuk menemukan jawabannya. Nomor 1. 3 dikali negatif 4. Jawabannya adalah negatif 12. Karena 3 positif, 4 negatif, maka jawabannya negatif. 3 dikali 4, 12. Maka jawabannya negatif 12. Soal kedua. Negatif 3 dikali negatif 6. Hasilnya adalah 18. Karena 3 itu negatif dan 6 itu negatif, jawabannya dalam bentuk positif. 3 dikali 6, 18. Nomor 3. Negatif 5 dikali negatif 7. Hasilnya adalah 35. Negatif 5 bentuknya negatif, sedangkan 7 juga negatif, maka jawabannya nanti dalam bentuk positif. 5 dikali 7 sama dengan 35. Maka jawaban akhirnya adalah 35. Nomor 4. 2 dikali negatif 9. Jawabannya adalah negatif 18. 2 positif, 9 negatif. Salah satu berbeda, maka jawabannya negatif. Nomor 5. Negatif 8 dikali negatif 4. Jawabannya adalah 32. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. 8 dikali 4, 32. Maka jawabannya adalah 32. Nomor 6. 5 dikali negatif 9. Hasilnya berapa? Negatif 45. 5 positif, 9 negatif. Jawabannya dalam bentuk negatif. 5 dikali 9, 45. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 45. Nomor 7. Negatif 8 dikali 6. Jawabannya adalah negatif 48.
Negatif dikali positif, jawabannya dalam bentuk negatif. 8 kali 6, 48. Maka hasilnya adalah negatif 48. Nomor 8, 7 dikali negatif 4. Jawabannya adalah negatif 28. 7 dalam bentuk positif dan 4 dalam bentuk negatif. Maka jawabannya dalam bentuk negatif. Sedangkan 7 dikali 4, 28, maka jawabannya adalah negatif 28. Nah, bagaimana? Kalian sudah bisa kan mengerjakan soal perkalian bilangan bulat ini? Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang pembagian bilangan bulat. Dalam pembagian bilangan bulat ini sama dengan perkalian bilangan bulat. Untuk bentuk soal, cara mengingat, cara mengerjakan itu sama dengan perkalian bilangan bulat. Bedanya kalau perkalian itu bilangannya dikali, sedangkan untuk pembagian bilangannya dibagi. Jadi kalau kalian sudah bisa mengerjakan soal dalam bentuk perkalian bilangan bulat, kakak yakin kalian juga akan bisa mengerjakan soal dalam pembagian bilangan bulat ini. Yang pertama, kita lihat bentuk soal dari pembagian bilangan bulat. Bentuk soalnya ada 3 macam, yaitu yang pertama positif dibagi positif, yang kedua positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, yang ketiga negatif dibagi negatif. Nah, untuk hasilnya kita ingat-ingat ya perkalian bilangan bulat karena ini bentuknya sama dengan perkalian bilangan bulat. Nah, yang pertama, jika positif dibagi positif, maka nanti hasilnya dalam bentuk positif. Yang kedua, jika bilangan itu positif kemudian dibagi dengan bilangan negatif, atau sebaliknya, bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah dalam bentuk negatif. Yang ketiga, jika bilangan itu dalam bentuk negatif dibagi dengan bilangan negatif, maka hasilnya apa? Ya, hasilnya nanti dalam bentuk positif. Kakak juga akan menyampaikan cara mengingat supaya kalian mudah dalam menentukan positif atau negatifnya. Sama seperti cara mengingat pada perkalian bilangan bulat. Kita menggunakan singkatan SAMPO BETI. SAMPO untuk sama positif, yang artinya jika keduanya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah positif. Dan BETI yang menunjukkan beda negatif. Maksudnya, jika salah satu bilangan itu berbeda, ada yang positif, ada yang negatif, maka jawabannya dalam bentuk negatif. Ingat ya, SAMPO BETI, sama positif, beda negatif. Nah, lalu cara mengerjakannya bagaimana? Sama nggak ya dengan perkalian bilangan bulat? Sama kok. Yang pertama, tentukan jawabannya nanti dalam bentuk positif atau negatif. Yang kedua, baru kita bagi bilangannya. Nah, sekarang kita akan lihat contohnya ya. Nomor 1. 15 dibagi negatif 3. Ingat, tentukan dulu bilangan itu dalam positif atau negatif. 15 itu positif, sedangkan negatif 3 itu negatif. Berarti beda kan? Kalau beda, maka jawabannya adalah negatif. Baru kita bagi, 15 dibagi negatif 3. Hasilnya adalah 5. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 5. Nomor 2, negatif 27 dibagi negatif 9. Ingat, negatif dibagi negatif, berarti kedua bilangan itu sama. Karena sama, maka jawabannya nanti dalam bentuk positif. Baru kita bagi, 27 dibagi 9, hasilnya adalah 3. Jawaban akhirnya adalah 3. Nomor 3. Negatif 72 dibagi 8. Negatif dibagi positif. Ini kedua bilangan ini berbeda, beda. Maka jawabannya dalam bentuk negatif. 72 dibagi 8 hasilnya adalah
9. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 9. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan yang terakhir, yaitu tentang latihan soal. Yuk kita mulai kerjakan mulai dari nomor pertama. 30 dibagi negatif 5. Negatif apa positif ya? Betul, negatif. Kemudian 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6. Maka jawaban akhirnya adalah negatif 6. Nomor 2. Negatif 12 dibagi negatif 6. Nah, ini kedua bilangan ini sama-sama negatif, maka jawabannya nanti dalam bentuk positif. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Hasil akhirnya adalah 2. Nomor 3. Negatif 35 dibagi negatif 7. Ini sama ya, negatif dibagi negatif, kedua bilangan ini sama, maka jawabannya nanti dalam bentuk positif. 35 dibagi 7 hasilnya adalah 5. Hasil akhirnya adalah 5. Nomor 4. 21 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif. Karena berbeda, maka nanti jawabannya dalam bentuk negatif. 21 bagi 3 hasilnya adalah 7. Jadi jawaban akhirnya adalah negatif 7. Nomor 5. Negatif 36 dibagi negatif 6. Negatif bagi negatif, kedua bilangan ini sama, maka jawabannya nanti dalam bentuk positif. 36 dibagi 6 hasilnya adalah 6. Nomor 6. 25 dibagi negatif 5. Positif dibagi negatif. Beda, maka jawabannya nanti dalam bentuk negatif. 25 bagi 5 adalah 5. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 5. Nomor 7. Negatif 81 dibagi 9. Negatif dibagi positif. Kedua bilangan ini beda. Jadi jawabannya dalam bentuk negatif. 81 dibagi 9 hasilnya adalah 9. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 9. Nomor 8. 42 dibagi negatif 7. Positif dibagi negatif, hasilnya nanti dalam bentuk negatif. 42 dibagi 7 hasilnya adalah 6. Maka hasil akhirnya adalah negatif 6. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Mulai dari bentuk soal, cara mengingat, cara mengerjakan, dan contoh soal. Semoga penjelasan kakak pada video ini bisa kalian mengerti. Jika ada kritik atau saran mengenai materi yang telah kakak ajarkan, atau kalian punya ide bagi kakak untuk menyampaikan materi selanjutnya, bisa kalian sampaikan melalui komen di bawah video ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Terus dukung ya channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe.